Gempar, sungai minyak mentah bocor di Israel, bencana terburuk bagi Zionis atau ini adalah azab atas kezolimannya? Tak ada yang selamat dari penjajahan Israel, bahkan alam pun rusak karena Israel sedemikian rupa dengan kebocoran pipa minyak mentahnya di dekat perbatasan Yordania. Common Dream juga melaporkan bahwa sungai hitam minyak mentah terlihat mengalir melintasi gurun pasir di bagian timur Israel. Akibatnya warga Zionis dan warga di sekitarnya di kedua sisi perbatasan dilarikan ke rumah sakit setelah menghirup asap beracun dari tumpahan besar-besaran yang terjadi setelah pipa utama pecah. Sumber menyatakan kemungkinan kerusakan itu terjadi akibat kelalaian kru maintenance Israel. Beberapa sumber juga melaporkan ini sebagai potensi bencana lingkungan yang terburuk dalam sejarah Israel penjajah itu. Bangsa Yahudi itu Allah takdirkan kehilangan jutaan galon sumber daya energinya dan sumber daya alam akibat semburan minyak dari pipa yang merusak langsung ke salah satu cagar alam yang selama ini dianggapnya berharga, Efrona Nature Reserve. Minyak mentah mengalir ke seluruh daerah cagar alam menyebabkan kerusakan yang serius flora dan fauna, ujar Guy Samet, juru bicara Kementerian Perlindungan Lingkungan Israel mengatakan kepada sumber berita lokal. Samet memperkirakan jumlah minyak yang tumpah itu jutaan liter, meskipun perkiraan lengkap dan akurat belum diverifikasi oleh sumber-sumber independen. Rehabilitasi akan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, lanjut Samet. Ini adalah salah satu peristiwa pencemaran negara paling berat bagi Israel. Kami masih mengalami kesulitan mengukur tingkat penuh kontaminasi. Sementara Haaretz melaporkan bahwa jutaan liter minyak mentah menyembur keluar dari pipa sepanjang Israel Selatan, menyebabkan kerusakan berat dan juga ke salah satu cagar alam paling penting di daerah itu. Pemadaman kebakaran, polisi, pejabat Kementerian Perlindungan Lingkungan dan tim pemeliharaan pipa minyak dikirim ke lokasi tumpahan dan berhasil mengurangi aliran setelah sekitar 2 jam. Namun hal itu masih sangat berbahaya. Insiden terjadi selama pengerjaan pada pipa yang merupakan bagian dari persiapan untuk bandara internasional yang direncanakan dibangun di Timna di Israel Selatan. Setelah kebocoran itu terjadi, pejabat perusahaan pipa menutup katup, tetapi tidak pada waktunya untuk mencegah tumpahan jutaan liter minyak itu. Pipa yang menghubungkan Eilat ke kota pelabuhan Ashkelon dibuka pada tahun 1960 untuk memfasilitasi pergerakan minyak Iran dari Teluk Persia ke pasar Eropa. Tapi karena putus sambungnya hubungan Israel dan Iran, pada tahun 79 sebagian besar telah digunakan untuk memindahkan minyak dan produk minyak dari kilat ke berbagai bagian Israel. Time of Israel menambahkan kebocoran dekat desa Be'er Orah disebabkan karena kerusakan pada pipa Trans Israel, saluran minyak utama antara Laut Tengah dan Laut Merah yang membentang dari Eilat dan juga Ashkelon. Zionis akhirnya ketar-ketir, Israel ketakutan serangan Hizbullah, kerik pengoboran minyak segera mengguncang pasukan Israel. Sebuah sumber berbahasa Ibrani Seraya membenarkan bahwa militer rezim Zionis bersiap menghadapi konfrontasi militer potensial dengan Hizbullah, menegaskan rezim ini menganggap serius apa yang dikatakan Said Hassan Nasrallah baru-baru ini. Perdebatan antara rezim Zionis dan Lebanon telah meningkat mengenai perbatasan laut antara kedua belah pihak dan Hizbullah Lebanon. Hizbullah Lebanon memperingatkan dalam sebuah pesan kepada rezim Tel Aviv bahwa batas waktu bagi rezim ini untuk memutuskan menggambar perbatasan air akan sampai pertengahan September, bahkan pertengahan Oktober mendatang, dan rezim ini akan membayar harga untuk setiap penundaan, manuver politik atau bahkan aksi militer. Menurut laporan laman News 1 Israel, rezim Zionis melalui mediator Amerika Amos Hochstein meminta pemerintah Lebanon memberi jaminan bahwa jika tidak terjadi kesepakatan mengenai penentuan perbatasan hingga pertengahan September atau nanti di akhir Oktober, Hizbullah harus menghentikan serangan seluruh rig pengeboran gas di Laut Mediterania.
Hizbullah dengan tegas tidak bersedia memberikan jaminan dalam hal itu kepada pemerintah Lebanon sebelum menerima rancangan perjanjian yang jelas yang menjamin hak untuk mengekstraksi gas alam dari Laut Mediterania dan penentuan batas laut yang tepat yang merupakan hak Lebanon, tambah sumber Ibrani. Israel tidak bisa seenaknya mengambil apa yang menjadi hak milik Lebanon. Perundingan tak langsung antara Lebanon dan Israel terkait penentuan perbatasan laut dimulai Oktober di bawah pengawasan PBB dan media Amerika Serikat. Babak terbaru perundingan ini digelar pada 2021. Perundingan ini berubah menjadi konflik perbatasan seiring dengan masuknya kapal ekstraksi gas Israel pada bulan Juni ke ladang gas Karis yang disengketakan serta berujung pada eskalasi tensi antara kedua belah pihak. Media rezim Zionis mengabarkan pejabat kabinet Israel ketakutan atas ancaman Sekjen Hizbullah Lebanon karena Lebanon satu-satunya lah yang dapat mengalahkan Israel dalam medan pertempuran. Oleh karena itu mereka akan menghentikan pengeboran gas di ladang gas sengketa. Kanal 13 televisi Israel pada Senin mengungkapkan Perdana Menteri Israel mengatakan dibutuhkan sebuah kesepakatan, tapi saat ini sepertinya Israel mendengarkan ancaman-ancaman Nasrallah. Tapi mereka mengatakan hal itu, Tel Aviv nampaknya tak akan mengebor gas lagi di wilayah sengketa dengan Hizbullah. Salah seorang pengamat masalah Arab di kanal 13 TV Israel menjelaskan, saya memahami sikap Perdana Menteri Israel seperti ini. Tidak adanya pengeboran gas menurut saya bukan masalah teknis. Ancaman Nasrallah akan mempengaruhi sikap Israel dan Tel Aviv dengan dalih masalah teknis menangguhkan pengeboran gas ini. Ia juga menambahkan, benar Israel ingin melakukan pengeboran gas dan kesepakatan dengan Lebanon akan tetapi kesepakatan ini tidak tercapai. Sekarang seluruh kontak terputus, tapi ancaman Nasrallah telah membuat Israel mengabaikan pengeboran gas hingga bikin pasukannya ketar-ketir. Sebelumnya, Sekjen Hizbullah Said Hassan Nasrallah dalam ceramahnya kembali memperingati Arba'in Imam Hussein AS memperingatkan Israel bahwa pihaknya tak akan membiarkan rezim itu mengambil gas hak dan juga milik dari Hizbullah dari ladang gas Karis.